Saya grogi nih, harus didampingin sama guru ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadatul Aizza wal Kurama, kawan-kawan semuanya dari mana nih? Dari Takhasus ya. Takhasus mulai dari mana? Brebes, Cikarang, Medan, Cariu, walalihi wasofbihi lah. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita membaca Ummul Quran dulu, seperti sabda baginda Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Moga-moga pembacaan Ummul Kitab, Ummul Quran ini menjadi wasilah keberkahan ilmu kita, keberkahan Al-Quran kita, biridaillahi ta'ala bisyafaati rasulillah wa bikaramati awliyaillah wala hadrati nabil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi mohon izin, suara saya terdengar ya? Ini unmute semua. Kalau terdengar mohon izin angkat tangannya. Oh ya, berarti terdengar ya. Ya, makasih. Saya semalam ditugasi oleh guru saya, Kiai Bisri selaku Direktur LSP, untuk bersama-sama belajar tentang Ahkamul Mad. Saya yakin dan berhusnudzon adik-adik semuanya, mulai dari semua takhasus ya, termasuk Cariu dan lain-lain, insya Allah sudah belajar ya perihal hukum tajwid ya, termasuk di dalamnya hukum-hukum mad. Saya hanya mengulang saja, nanti adik-adik semuanya boleh dipotong atau boleh diinterupsi, atau boleh juga misalnya memberikan pertanyaan seandainya ada materi atau sesuatu yang saya bawakan tadi dianggap kurang jelas atau dianggap tidak paham gitu ya. Nanti boleh langsung diinterupsi, bisa langsung ditanyakan. Gitu ya adik-adik semuanya ya. Ini adik-adik apa mbak-mbak apa ustadz-ustadz? Adik-adik ya. Baik. Kiai Darsono itu guru saya, itu beliau artis pada zamannya, juga sampai sekarang misalnya. Beliau pernah juara MTQ, juga kemudian sanadnya dapat terus beliau. Sanad ulama Jawa dapat, sanad masyayikh dari markas dapat, bahkan kemarin beliau juga dapat sanad khot dari Said Bilami. Insya Allah sempurna lah beliau. Nah, kalau saya hanya mendampingi saja, mendampingi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, saya mau screen tapi tidak bisa ini. Screen apa namanya? Sebentar ya. Sebentar deh ya. Tetekal. Sebentar deh ya.
agak gaptek. Allah Allah. Halo, tar sini sebentar, tar. Minta tolong. Allahumma salli. Sebentar ya, saya mau minta tolong kawan dulu. Baik, adik-adikku semuanya mohon izin karena ada kendala teknis, jadi kita nggak bisa share screen, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul mad wa aqsamu. Mad dan pembagiannya. Mad itu ada dua, adik-adikku. Yang pertama namanya mad asli.
Mad asli. Mad asli itu kita sebut dengan mad tabi'i. Itu ya. Mad asli itu ibaratnya pusat gitu ya. Nah, kayak takhusus misalnya Darul Quran Jambi, Darul Quran Banyuwangi misalnya dan lain-lain, itu kan cabang ya, termasuk Cariu dan lain-lain. Nah, cabang itu disebut namanya far'i. Mad far'i. Jadi dua ya adikku, mad asli yang kita sebut dengan mad tabi'i, terus yang kedua mad far'i yang kita sebut dengan cabang gitu ya. Nah, mad itu menurut bahasa adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Menurut pendapat lain, mad itu disebut dengan sesuatu yang tambah atau ziyadah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf mad, gitu ya. Nah, mad itu gampangannya suara panjang, namanya mad gitu. Ya. Terus kemudian tadi mad itu ada dua, ada mad yang asli yang kita sebut dengan mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i, cabang ya. Mad asli itu misalnya Darul Quran Pusat itu mad tabi'i. Nah, Darul Quran yang lainnya itu namanya Darul Quran cabang, namanya mad far'i. Nah, mad far'i inilah yang kemudian ada banyak, ada mad sila, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad farqi, ada mad tamkin dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu dulu ya, adik-adikku. Pertama, mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah mad asli ya, mad asli. Nah, hurufnya ada tiga. Hurufnya ada tiga. Dalam ilmu nahwu, mad tabi'i itu huruf ilat. Apa saja huruf ilat itu? Alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Ada tiga ya. Saya ulangi lagi, alif, wawu, dan ya. Perlu dipahami bersama adik-adikku semuanya. Ini kata kunci nih. Adik-adik semuanya harus paham di mad tabi'i. Karena beberapa mad yang lain diambil dari mad tabi'i. Itu ya. Apa tadi hurufnya? Alif, wawu, dan ya. Itu. Nah, alif, mohon izin, suara saya masih terdengar ya, adik-adik ya? Ya. Alif itu selamanya tidak berharokat ya adik-adik semuanya ya. Mulai dari Al-Quran turun sampai nanti kemudian hari kiamat, alif tidak boleh berharokat. Nah, karena alif tidak berharokat, maka kemudian dia pasangannya dengan fathah. Pasangannya dengan apa? Fathah. Jodohnya alif itu dengan fathah. Nah, terus kemudian ya sukun. Ya sukun jodohnya dengan kasroh. Ya sukun jodohnya dengan kasroh. Terus kemudian wawu sukun. Wawu sukun jodohnya dengan dhammah. Itu ya. Jadi ada tiga tadi ya, mad tabi'i. Alif jodohnya dengan fathah, itu ya. Ya sukun jodohnya dengan kasroh. Wawu sukun jodohnya dengan dhammah. Itu mad tabi'i. Itu. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami ya adik-adik semuanya ya. Ya. Gampang kan? Tiga. Alif, wawu, ya. Alif jodohnya fathah, ya sukun jodohnya kasroh, wawu sukun jodohnya dhammah. Contoh misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Itu ada alif bertemu dengan fathah, bertemu dengan jodohnya. Itu mad tabi'i. Alamin. Itu ya.
Maliki yaumiddin. Itu juga mad tabi'i. Alif bertemu dengan fathah. Contoh misalnya ya, ya sukun bertemu dengan kasrah misalnya. Nuhiha, hiha. Ya sukun sebelumnya bertemu dengan kasrah. Terus kemudian wawu sukun bertemu dengan dhammah. Nuhiha. Nah, wawu sukun bertemu dengan dhammah. Gitu ya. Itu ya, gampang ya adik-adik semuanya ya. Mad tabi'i itu tadi mad asli yang Darul Quran Pusat gitu ya. Hurufnya cuma 3, alif, wawu, ya. Alif ketemunya dengan fathah jodohnya, ya sukun jodohnya dengan kasroh, wawu sukun jodohnya dengan dhammah gitu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan, barangkali dari masing-masing takhasus bisa difahami semuanya ya. Kita lanjut ya. Contoh lagi misalnya alif itu mad tabi'i itu misalnya ba, ta, fa, ja. Huruf hijaiyah ditambah dengan alif ya. Ha, kha gitu ya. Atau misalnya huruf hijaiyah yang berharokat kasrah ditambahi dengan huruf ya. Bi, ti, fi, ji, hi, dan lain selainnya sampai ya. Terus kemudian bu, tu, su, ju, dan lain sebagainya. Gitu. Gampang ya, huruf hijaiyah gampang. Bisa dimengerti ya adik-adik semuanya ya, mad tabi'i ya. Kalau sudah, kita nanti berlanjut ke mad far'i yang cabang-cabang tadi. Nah, mad far'i itu ada sebagian yang diambil dari mad tabi'i, ada yang memang sebagian dia langsung dari mad far'i tersebut. Nah, mad far'i itu ada yang pendek, maksudnya pendek itu panjangnya sama dengan mad tabi'i. Ada yang kemudian sedang itu lebih panjang sedikit daripada mad tabi'i. Ada yang kemudian panjang sekali, lebih panjang daripada mad tabi'i. Jadi ada yang sama, ada yang sedang, ada yang lebih panjang begitu. Itu namanya mad far'i. Nah, sekarang mad yang sama dengan mad tabi'i panjangnya yang 1 alif atau 2 harokat. Mad tabi'i itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 1 ketukan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, la, ma itu namanya mad tabi'i, 1 alif atau 2 harokat. Dalam ilmu tajwid 1 alif itu hitungannya adalah 2 harokat. Adik-adik semuanya ya. 1 alif, kalau saya ngomong 1 alif maka otomatis dia 2 harokat. Kalau 2 alif berarti otomatis 4 harokat. Kalau 2,5 alif berarti otomatis 5 harokat. Kalau setengah alif itu 1 harokat. 1 alif berarti 2 harokat gitu. Nah, kita bahas mad far'i yang panjangnya sama dengan mad tabi'i atau 1 alif 2 harokat. Pertama adalah mad badal. Mad badal itu ada pengganti hamzah. Mad badal itu pengganti hamzah. Nah, definisinya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, yang penting paham saja dulu. Karena ini kan materinya agak padat, nanti khawatir ketinggalan. Jadi kadang tidak fokus yang didengarkan dengan yang ditulis, kadang tidak sama. Jadi sementara didengarkan dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan dipotong, tidak apa-apa ya, dari masing-masing cabang, boleh langsung diinterupsi gitu untuk ditanyakan. Gitu. Saya ulangi lagi, tadi mad tabi'i sudah selesai, kita pindah ke mad far'i yang cabang. Nah, cabang itu ada banyak nih. Nah, cabang yang pertama yaitu mad badal, gitu ya. Mad badal itu adalah pengganti dengan hamzah.
Nah, apabila ada dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Contoh misalnya amanu, utu, imana. Nah, amanu, A-nya itu adalah mad badal, bukan mad tabi'i. Karena dia asli dari amanu itu aslinya amanu. Itu nanti diproses di i'lal, kalau belajar i'lal nanti diproses menjadi amanu gitu. Gampangannya, ciri gampangnya mad badal itu adalah kalau ada fathah yang berdiri. Tahu ya fathah yang berdiri ya? Kan fathah aslinya miring ya, adik-adik semuanya ya. Harokat itu kan aslinya miring semua ya, fathah di atas miring, kasroh di bawah miring, dhamma miring juga seperti huruf 9 gitu ya. Nah, mad badal itu gampangannya kalau ada fathah berdiri atau kasroh berdiri, dia nongkrong di huruf hamzah. Itu namanya mad badal. Contoh misalnya amanu. Amanu itu A-nya dia mad badal, bukan mad tabi'i. Itu. Nanti kalau saya jelasin akmanu di iklal gitu ya, aslinya akmanu kemudian menjadi begini, nah nanti ribet antum ya. Yang jelas gampangannya kalau ada hamzah yang harokat fathah yang berdiri atau kasroh yang berdiri, dia nongkrong di atas huruf hamzah kayak amanu, imana, utia, itu namanya mad badal. Sudah, sampai di sini dulu. Mad tabi'i dari Darul Quran Pusat yang asli, terus kemudian yang cabang baru mad badal. Ada yang ditanyakan? Atau bisa lanjut? Lanjut, ya. Kemudian setelah mad badal, mad iwad. Mad iwad itu definisinya apabila ada fathatain pada akhir kata, ya, pada akhir kata yang diwakofkan, maka tanwinnya dibaca dengan mad iwad. Contoh misalnya wan nazi'ati gharqa, tulisannya gharqon, cara bacanya gharqa, itu ya. Wan nasyitati nashta, nashta tulisannya nashton, dia fathatain tanwin gitu ya, tanwin yang fathah terus ada alifnya, itu namanya mad iwad. Dia terdapat di akhir kalimat, diwakofkan gitu ya. Wan nasyitati nashta, to itu mad iwad. Was-sabiqati sabqa, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, dan seterusnya itu ya. Kalau ada fathatain di akhir kalimat atau diwakofkan ya, di akhir kalimat atau diwakofkan, terus kemudian ada alifnya, dipanjangkan satu alif atau dua harokat, namanya mad iwad. Innallaha kana aliman hakima, ma itu mad iwad. Tulisannya hakiman, dibacanya hakima, mad iwad. Gampang ya. Tadi cabang yang kedua mad iwad. Itu. Yang pertama tadi apa? Mad badal, cabang yang kedua mad iwad. Nah, contoh lagi misalnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Terusannya jalan katsiran wa nisaa. Itu kan tulisannya hamzah terus kemudian fathatain. Wa nisaa, A-nya itu namanya mad
iwad. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke cabang selanjutnya. Yang panjangnya sama dengan mad tabi'i 1 alif 2 harokat. Yang ketiga, cabang yang ketiga, itu namanya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu diambil dari huruf ha dhamir. Diambil dari huruf ha dhamir. Contoh misalnya lahu, bihi, gitu ya. Nah, persyaratan hak dhamir itu sebelum hak dhamir dia berharokat hidup. Artinya tidak sukun. Lahu misalnya sebelum hak dhamir dia lamnya berharokat fathah, huruf hidup, maka haknya dipanjangkan. Lahu, bihi misalnya, bihi, hi sebelum hak domirnya ba dia berharokat hidup. Kalau setelah sebelum hak domir berharokat sukun mati, maka hak domirnya bukan masuk pada mad silah qasirah. Contoh misalnya minhu, anhu, hanya dibaca pendek tuh. Kenapa? Karena hak domirnya tidak sebelum hak domirnya berharokat mati, maka dibaca pendek. Sudah? Bisa dipahami? Tadi baru 3 cabang. Mad badal, mad iwad, terus kemudian mad silah qasirah. Terus kemudian ciri yang gampangnya, sebentar sebelum pindah ke mad selanjutnya. Ciri gampangnya mad silah qasirah itu adalah hak domir itu dia berharokat domah, ya ciri gampangnya. Hak domir itu berharokat domah, tetapi domanya terbalik. Domanya terbalik, seperti huruf 6 itu. Coba perhatikan nanti kalau adik-adik semuanya baca Al-Quran, misalnya ketika ketemu dengan mad silah qasirah, pasti harokat domanya terbalik. Lahu, bihi, gitu ya. Bihi dia harokat ininya panjang, apa namanya? Berdiri. Lahu, bihi, gitu. Nah, pokoknya gini, saya pingin balik ke mad tabi'i dulu. Saya lupa menyampaikan. Mad tabi'i itu ada 2 ya adik-adik. Ada yang hakiki, hakiki yang tadi saya jelaskan, yang sesuai dengan rumus alif, ya sukun, wawu sukun, alif jodohnya fathah, ya sukun jodohnya kasroh, wawu sukun jodohnya doma. Nanti ada mad tabi'i yang majazi. Yang majazi. Majazi itu kias gitu ya. Yang kiasan. Nah, mad tabi'i yang majazi itu adalah kalau fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri, domanya terbalik, dia nongkrong di huruf selain hamzah dan ha, gitu ya. Dia nongkrong selain di huruf hamzah dan ha, maka dia namanya mad tabi'i. Hanya saja mad tabi'inya yang majazi. Itu. Contoh misalnya bismillahi. Lafaz Allah itu kan bukan pakai alif, tetapi pakai fathah yang berdiri, benar ya? Nah,
Bismillahi. Itu kan pakainya fathah berdiri. Nah, fathah berdiri itu namanya mad tabi'i. Hanya saja mad tabi'inya majazi. Ya mad tabi'i gitu aja lah. Ya. Ar-Rahmani misalnya. Ar-Rahmani itu kan fathahnya berdiri ya. Bener nggak? Fathahnya berdiri. Nah, itu juga mad tabi'i. Gitu ya. Semua fathah yang berdiri, kasro yang berdiri, dhammah yang terbalik, kalau dia nongkrong, kalau dia terdapat di huruf selain alif dan huruf hamzah maksudnya, selain hamzah dan ha, maka dia namanya mad tabi'i. Kalau nongkrongnya di huruf hamzah, dia namanya mad badal yang tadi kita bahas di cabang yang pertama, mad badal. Amanu, nah nongkrongnya di huruf hamzah, dia namanya mad badal. Kalau nongkrongnya di huruf ha, dia namanya mad silah qasirah. Gitu. Namanya mad silah qasirah. Kalau nongkrong di huruf ba, ta, fa, ja, ha, kho dan lainnya lah, 26 huruf itu selain alif dan ha, maka namanya mad tabi'i. Kalau nongkrongnya di huruf hamzah, dia namanya mad badal, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau nongkrongnya di huruf ha, dia namanya mad silah. Itu mad silah qasirah. Sudah ya? Selanjutnya adalah mad tamkin. Mad tamkin itu apabila ada dua huruf ya yang bertemu dalam satu kata, kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalau dalam bahasa Arab kalimat, ya, kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya jumlah. Nah, yang dibahas di sini kata itu satu arti gitu ya. Kalau ada dua huruf ya bertemu dalam satu kata, ya, atau dalam satu kalimat dalam bahasa Arab, kemudian huruf ya tersebut berharokat tasdid, ya yang pertama berharokat tasdid, terus berharokat kasroh, ya tasdid kemudian kasroh, ya yang keduanya berharokat sukun atau mati. Contoh misalnya wa idza huyyitum. Nah, huyyinya itu namanya mad tamkin. Huyyinya itu mad tamkin. Ya, yang pertama tasdid berharokat kasroh. Ya, yang kedua berharokat sukun. Jadi jejeran dua ya begitu ya. Yang pertamanya tasdid kasroh, yang keduanya ya sukun, itu namanya mad tamkin. Wa idza huyyitum wan nabiyina itu. Wan nabiyina sama. Atau ummiyina itu. Ummiyina nabiyina huyyitum gitu. Ya. Namanya mad tamkin. Gampang ya. Apa saja tadi? Mad iwad, pertama mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, mad tamkin. Ya. Ya, cabang yang panjangnya sama dengan mad tabi'i. Itu. Dalam Quran cabang Lampung, Semarang ya, yang besar-besar yang hampir sama dengan pusat gitu. Ya. Mad far'i, mad cabang yang panjangnya sama dengan mad tabi'i. Ada 4. Mad badal, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, nongkrongnya di huruf hamzah, amanu, imana, utia misalnya. Terus mad iwad, fathatain di akhir kalimat, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, nisaa, innallaha kana aliman hakima, ma di akhir-akhir itu fathatain di akhir kalimat,
Terus kemudian mad silah qasirah, hak domir yang berharokat terbalik, atau fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik di huruf H, nongkrongnya di huruf H, lahu, bihi, ya. Terus kemudian tadi mad tamkin, ada dua ya, yang pertama harokat ya-nya tasjid, harokat kasroh, ya yang keduanya berharokat sukun. Wa idza huyyitum nabiyina ummiyina, gitu. Silakan, ada yang ditanyakan dulu adik-adik sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya. Dari Banyuwangi, Cikarang, Cariu, dan lainnya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Sekali lagi silakan ya. Boleh interupsi, boleh tanya, atau boleh lain-lain diskusi ketika lagi di tengah-tengah penjelasan. Tidak harus nunggu saya selesai dulu. Bisa dipahami adik-adik ya. Kita lanjut ke mad yang kedua, yaitu yang lebih panjang. Kalau tadi kan mad cabang yang panjangnya sama dengan mad tobi'i. Sekarang mad yang sedengan, lebih panjang sedikit berarti sedengan. Itu ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah. Nah, kita ke mad wajib mutasil dulu. Mad wajib mutasil itu, adik-adik semuanya, diambil dari mad tobi'i. Mad wajib mutasil itu diambil dari mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah, dan hamzanya itu dalam satu kalimat. Yang hamzanya itu dalam satu kalimat. Maksudnya satu kalimat itu satu kata gitu, satu arti gitu. Contoh misalnya contoh. Ja'a. Nah, ja'a itu kan ada alif sebelumnya fathah. Dia namanya mad tobi'i. Ya kan? Namanya mad tobi'i. Bertemu dengan hamzah a gitu ya, a itu namanya mad wajib mutasil, mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu arti. Ja'a itu artinya datang. Contoh lagi misalnya, innalladzina kafaru sawaun, ya, sawaun. Nah, sawaun itu namanya mad wajib muttasil. Ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cirinya mad wajib muttasil itu tidak selamanya ya. Sekali lagi, tidak selamanya, tetapi kebanyakan, hampir 95%. Saya bisa pastikan hampir 95% mad wajib muttasil itu hamzanya duduk. Hamzanya duduk. Tahu duduk ya? Hamzanya duduk aja. Apa ya? Nggak ada papan tulis. Hamzanya duduk saja. Sendirian gitu, duduk gitu ya. Coba kalau yang bawa Quran, buka surat Al-Baqarah itu. Ayat ke-6 ya. Innalladzina kafaru sawaun. Nah, sawaun itu coba perhatikan. Hamzanya duduk. Nah, yang maksudnya itu sendirian gitu ya. Dia tidak di atas alif, tidak di atas apa namanya? Ya, tidak di atas wawu. Kan ada hamzah yang di atas alif. Ya kan? Ada hamzah yang di atas ya, ada hamzah yang di atas wawu gitu ya. Nah, ini tidak. Kalau mad wajib mutasil itu hamzahnya dia sendirian duduk gitu ya. Nah, seperti kalimat sawaun gitu. Hamzahnya duduk dia. Itu namanya mad wajib mutasil. Ya, mad tobi'i yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Satu arti
Gitu. Satu kalimat atau satu arti. Ja'a artinya datang, sawaun artinya sama, bukan beda kalimat. Hamzanya itu hamzah asli, hamzah kotok namanya ya. Maksudnya itu bukan beda kalimat. Misalnya saya makan nasi. Nah, makan itu satu kalimat tuh, satu arti gitu. Sama kayak ja'a datang satu arti. Sawaun sama gitu. Apalagi misalnya suun misalnya. Suun itu juga artinya sama, kejelekan, nah, jelek. Itu satu arti. Bukan dua arti. Bukan dua kalimat. Saya makan nasi. Nah, saya itu kalimat satu atau kata dalam bahasa Indonesia, makan kalimat dua, nasi kalimat tiga. Nah, mad wajib mutasil itu satu kalimat, satu arti. Saya misalnya, nah saya gitu ya dalam bahasa Arab. Misalnya makan, misalnya nasi misalnya. Nah, ciri gampangnya tadi mad wajib mutasil itu hamzanya duduk. Gitu ya. Nah. Sudah, adik-adik? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu hampir mirip dengan mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil itu hamzanya dalam satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil hamzanya dua kalimat. Beda kalimat. Gitu. Tadi saya makan nasi. Misalnya hamzanya kalau mad wajib mutasil itu di kalimat sayanya. Kalau mad jaiz munfasil dia hamzanya di kalimat makannya. Itu beda arti. Itu beda waktu gitu ya. Contoh misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna na misalnya. Na anzalnahu. Nah, itu dia mad tabi'i bertemu hamzah, hamzanya tapi tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu arti. Inna artinya sendiri, sesungguhnya kami, anzalnahu artinya sendiri. Saya akan menurunkan, misalnya begitu. Itu. Jadi cirinya adalah mad jaiz munfasil itu ciri gampangannya ada adikku semuanya. Diperhatikan, ciri gampangnya adalah mad jaiz munfasil itu hamzahnya dia berdiri. Kalau mad wajib mutasil dia hamzanya duduk. Kalau mad jaiz munfasil dia hamzanya berdiri. Kebanyakan mad jaiz munfasil itu hamzanya hamzah wasol. Apa hamzah wasol? Nah, nanti saja. Nanti tambah pusing, tambah bingung. Biar pokoknya ciri gampangnya mad jaiz munfasil itu hamzanya berdiri. Karena dia beda kalimat. Kalau mad wajib mutasil, ciri gampangnya adalah hamzanya duduk. Gitu. Ya ayyuhalladzi. Nah, ya sendiri, ayyuha sendiri. Itu beda arti dia. Ya artinya wahai. Itu ya. Ayyuha artinya sendiri itu. Nah, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil itu dia cirinya ada tanda bendera di atas ya. Jadi mad yang lebih panjang daripada mad tabi'i atau mad yang tadi saya bahas, yang mad cabang, yang mad furu' tadi, mad far'i, yang sama dengan mad tabi'i itu tidak ada tanda benderanya. Nah, mad yang lebih panjang daripada mad tabi'i, entah itu di posisi sedang ataupun lebih panjang, itu pasti ada tanda benderanya. Ya, ada tanda benderanya. Kayak contohnya misalnya mad wajib mutasil itu ada tanda benderanya tuh anak. Di atas itu ada tanda benderanya.
Mad jaiz munfasil misalnya di atas juga ada tanda benderanya. Khusus Banyuwangi lagi pada ngapain? Ya. Ini sudah berapa anak-anak? Sudah 6 ya. Mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, mad tamkin, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan atau kita lanjut. Selanjutnya mad silah tawilah. Ya. Mad silah tawilah itu berawal dari mad silah qasirah. Tadi mad silah qasirah kita sudah bahas, hak dhamir sebelumnya berharokat hidup. Ya. Kalau mad silah qasirah itu dia tidak bertemu dengan hamzah. Saya ulangi lagi, kalau mad silah qasirah itu tidak bertemu dengan hamzah, kalau mad silah tawilah dia bertemu dengan hamzah. Hak domirnya itu bertemu dengan hamzah. Nah, cirinya mad silah tawilah karena dia lebih panjang, maka ciri gampangnya itu dia ada tanda benderanya. Ya, saya ulangi lagi. Mad silah tawilah, ciri gampangnya itu dia ada tanda benderanya. Contoh misalnya, malahu idza taradda, malahu idza taradda, lahu. Nah, itu hak domirnya bertemu dengan hamzah. Indahu illa biizni, indahu illa biizni, hu illa itu. Ya, saya ulangi lagi, mad silah tawilah itu hampir sama dengan mad silah qasirah, hanya saja mad silah qasirah dia tidak ada hamzahnya, tidak bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah tawilah dia bertemu dengan hamzah. Ya, sudah berapa adik-adik? Sudah 7 ya. Jadi mad cabang yang sama dengan mad tabi'i panjangnya, terus mad yang lebih panjang sedikit atau tengah-tengah gitu ya. Ada mad silah tawilah, ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib mutasil. Nah, sekarang mad yang lebih panjang dari mad tabi'i dan mad yang kita bahas tadi. Panjangnya 3 alif. Kalau tadi mad tabi'i atau mad cabang yang sama dengan mad tabi'i 1 alif, terus kemudian yang kedua 2 sampai 2,5 alif, 4 harokat atau 5 harokat. Nah, sekarang panjangnya 3 alif, lebih panjang lagi. Nah, yang pertama adalah mad farqi. Ya. Mad farqi. Mad farqi itu apabila ada hamzah istifham. Apabila ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah alif lam gitu ya, maka hamzah dibaca panjang 3 alif. Contoh misalnya kul adzakaraini, yang bawa Quran coba dibuka misalnya surat Al-An'am ayat 143. Surat Al-An'am ayat 143. Samaniyata azwaj minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Kul adzakaraini. Nah,
Nah, az-zakaraini itu ada hamzah istifham. Hamzah istifham hamzah pertanyaan gitu ya. Udah ketemu ya? Al-An'am 143, ada juga di ayat 144 Al-An'am. Kul az-zakaraini. Nah, az-zakara itu namanya mad farqi. Dia panjangnya 3 alif, lebih panjang. Nah, ciri panjang, saya ulang lagi, ciri panjang yang lebih panjang dari mad tabi'i itu dia memakai tanda bendera. Ya, seperti halnya kayak tadi mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad silah tawila. Sekarang mad farqi yang lebih panjang lagi, 3 alif atau 6 harokat, dia ada tanda benderanya. Contoh lagi misalnya surat An-Naml ayat 59. An-Naml 59. Allahu khairun. Allahu khairun. An-Naml ayat 59. An-Naml itu juz berapa? 19 ya. Terus kul Allahu adzina lakum. Surat Yunus ayat 59. An-Naml dulu, An-Naml Allahu khairun. Allah hanya hamzah istifhamnya dia dibaca panjang. Allahu khairun. Misalnya lagi surat Yunus ayat 59. Kul Allahu adzina lakum. Dah. Mad farqi sudah. Gampang mad farqi. Sedikit kok mad farqi itu. Tadi itu kul az-zakaraini Allahu khairun. Pokoknya kalau ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kemudian lanjut ke mad lazim. Mad lazim itu lebih panjang juga ya. Kalau tadi pembagiannya mad cabang yang sama dengan pusat, sama dengan mad tabi'i 1 alif, terus tadi tengah-tengah ada 3, ada mad silah, mad wajib, mutasil, mad jaiz munfasil, terus kemudian yang lebih panjang 3 alif atau 6 harokat, ada mad farqi, terus yang kedua yang lebih panjang ada mad lazim. Nah, mad lazim itu adik-adik semuanya ada 2. Ada mad lazim kilmi yang berupa kalimat, ada mad lazim harfi yang berupa huruf. Maksudnya apa? Kilmi berupa kalimat. Kilmi berupa kalimat itu dia adanya tidak di fawatihus suwar, tidak di pembukaan surat. Misalnya al-ana waladdallin min dabbah, itu apa namanya di kalimat. Kalimat itu dia dibaca harokatnya gitu ya. Dibaca harokatnya. Itu namanya mad lazim kilmi. Nah, ada lagi nanti mad lazim harfi. Kalau mad lazim harfi itu dia yang dibaca bukan harokatnya tetapi hurufnya. Nah, adanya di fawatihus suwar. Apa fawatihus suwar itu? Fawatihus suwar itu pembuka surat. Pembuka surat. Contoh misalnya Yasin. Nah, itu fawatihus suwar tuh yang dibaca hurufnya, bukan harokatnya, bukan yasa, bukan. Mohon maaf, bukan Ustadz Yasa ya. Bukan to sama, tapi to sin
mim. Bukan alamat, tapi alif lam mim. Itu namanya harfi. Gitu. Nah, saya bahas satu persatu ya, mad lazim kilmi maupun mad lazim harfi. Mad lazim itu lebih panjang, ya, lebih panjang, dia 3 alif. Nah, ya kita bahas satu-satu dari mad lazim kilmi dulu. Nah, mad lazim kilmi yang berupa kalimat tadi yang dibaca harokatnya ada 2. Ada yang kilmi musaqqal, musaqqal itu berat. Ada mad lazim kilmi mukhaffaf, mukhaffaf itu ringan. Nah, sekarang yang musaqqal dulu. Yang musaqqal itu adalah apabila mad tabi'i, mad asli, nah, yang tadi kita bahas, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah, bertemu dengan harokat tasdid. Bertemu dengan harokat tasdid. Contoh misalnya, waladdallin, waladdallin. Nah, do itu alif sebelumnya fathah bertemu dengan tasdid. Ya, mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Namanya mad lazim kilmi musaqqal, berat. Dhallin gitu. Contoh lagi misalnya min dabbatin, min dabbatin. Nah, mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Contoh lagi misalnya al-haqqah, al-haqqah misalnya. Itu mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim, lazim itu wajib, kilmi itu berupa kalimat, musaqqal itu berat. Nah, sudah anak-anak, adik-adik semuanya? Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Kalau musaqqal tadi berat, ketemunya dengan tasdid. Kalau mukhaffaf itu ringan, bertemunya dengan sukun. Contoh misalnya, al-ana. Di Quran itu ada 2, mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau tidak salah di Quran itu cuma ada 2. Di Quran surat Yunus ayat 51 sama di Yunus ayat 99. Coba dibuka. Al-ana wa qad kuntum, al-ana wa qad asaita qablu wa kuntum. Coba dibuka Al-Qur'annya, yang bawa Al-Qur'an di surat Yunus ayat 51. Atau di surat Yunus ayat 91. Udah ketemu ya? Al-ana, cuma ada 2 tuh anak-anak. Kalau tidak salah. Al-ana wa qad kuntum, al-ana wa qad asaita. Nah, itu. Tadi apa? Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ketemunya dengan harokat sukun. Ya, mukhaffaf itu ringan. Al-ana, kalau misalnya musaqqal tadi berat, ketemunya tasdid. Kalau mukhaffaf bertemunya dengan sukun. Ya. Sudah berapa berarti? Lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, sekarang mad lazim harfi. Kalau tadi kilmi berupa kalimat yang dibaca harokatnya, kalau sekarang harfi yang dibaca hurufnya. Atau biasa kita kenal dengan fawatihus suwar, yang di permulaan surat. Ya.
yang terdapat di permulaan surat, awal surat yang dibaca hurufnya. Ya. Nah, terdapat pada lafadz kam asal nakos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shod. Ya. Kam asal nakos, mad lazim harfi. Ya. Saya ulangi lagi, mad lazim harfi itu terdapat di fawatihus suwar, di pembuka surat yang dibaca hurufnya. Ya. Contoh yasin yang dibaca ya dan sinnya, bukan yasa yang dibaca harokatnya. Tosin min yang dibaca hurufnya, to, sin dan mim, bukan to sama, gitu ya. Kaf haya yang dibaca huruf kaf, ha, ya, ain, sod, bukan ka, haya, aso, gitu ya. Nah, mad lazim harfi juga ada dua, sama kayak mad lazim ilmi. Ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau mad lazim harfi musaqqal, dia berat. Berat itu maksudnya bertemu dengan tasdid atau ada dengungan di situ. Contoh misalnya alif lam mim. Nah, lam di situ dia namanya mad lazim harfi musaqqal, berat dia. Nah, kalau dibedah lam itu tulisannya kan lam alif mim. Mim itu tulisannya mim ya mim. Nah, jadi lam mim, lam alif mim, mim ya mim. Mimnya mim sukun bertemu dengan mim, dia kan ditahan. Ya, alif lam mim. Nah, lam itu lamnya namanya mad lazim harfi musaqqal, berat. Contoh lagi misalnya tosin mim. Sin itu sin ya nun, mim itu mim ya mim. Nun mati bertemu mim, ditahan tuh. Tosin mim, gitu ya. Jadi kalau musaqqal berat, kalau mukhaffaf ringan. Nah, kalau mukhaffafnya ringan tadi, tidak bertemu apa-apa. Contoh misalnya yasin, sinnya itu kan tidak ada dengungan, tidak ada apa-apa, maka namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Apalagi kaf, ha, ya, ain, shad, kaf. Nah, kafnya itu panjang, dia namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Shad misalnya, shadnya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Apalagi misalnya contoh tosin. Nah, sinnya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Apalagi alif lam mim, mimnya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Pokoknya yang ringan tidak ada dengungan itu mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau yang berat ya ada dengungan itu namanya mad lazim harfi musaqqal. Nah, yang mad lazim harfi mukhaffaf dengan mad lazim harfi musaqqal itu sama-sama ada benderanya. Nah, cirinya ada benderanya, lebih panjang gitu ya. Ada bendera di atas itu. Kalau buka fawatihus suwar yang ada tanda benderanya pasti mad lazim harfi. Tinggal nanti bedain lazimnya, harfinya, harfi musaqqal atau mukhaffaf. Kalau dia berat namanya musaqqal. Kalau dia ringan namanya mukhaffaf. Yang di fawatihus suwar tetapi harokatnya tidak ada benderanya. Paham ya bendera yang di atas itu ya? Yang apa itu? Oh, santri-santri nyebutnya apa itu? Dulu saya kalau belajar namanya bendera.
Ada yang nyebut kumis itu ya, yang keluar-keluar itu, yang menandakan lebih panjang itu. Nah, kalau tidak ada benderanya di Fawatihus Suwar yang terkumpul pada lafadz hayyun tohur, ha, ya, po, ha, ro, itu namanya bukan mad lazim harfi. Namanya apa anak-anak? Mad tobi'i. Gitu ya. Mad tobi'inya tapi mad tobi'i yang majazi. Mad tobi'inya yang mad tobi'i majazi. Contoh misalnya Yasin, ya-nya itu mad tobi'i. Sebab tidak ada benderanya dia. Apalagi toha, gitu ya. Alif, lam, ro-nya mad tobi'i. Nah, lam yang panjang bendera begitu namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena ringan. Itu tidak berat. Tidak ada dengungan di situ. Nah, tadi mad lazim harfi mutsaqal, kemudian mad lazim harfi mukhaffaf juga sudah, mad lazim kilmi mutsaqal sudah, mad lazim kilmi mukhaffaf sudah, terus kemudian mad farqi juga sudah. Itu yang lebih panjang dari mad tabi'i. Nah, sekarang adik-adikku semuanya ada mad selanjutnya yang dia jawaz, boleh sama panjangnya seperti mad tabi'i, atau dia boleh lebih panjang lagi. Apa? Namanya mad lain sama mad arid lis sukun. Ya, silakan. Takhasus Medan, silakan. Silakan di mute dulu. Yang lainnya sekali lagi boleh ya bertanya ya. Silakan dipotong. Monggo. Ya, monggo. Silakan, Mbak. Yang mana? Siapa sih yang mana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga. Depan Ustadz. J, monggo. Yang di modul kita yang mad lazim mukhaffaf harfi itu alif lam mimnya ada tasydidnya. Gimana Ustadz? Kan kalau mad lazim mukhaffaf harfi katanya nggak ada tasydidnya itu ringan. Tapi yang di modul kita contohnya itu ada tasydidnya. Cara membacanya juga Ustadz. Mungkin yang dimaksud di modul itu bukan di huruf lamnya, yang harfi mukhaffaf itu ya? Iya Ustadz. Ya, mungkin yang dimaksud itu di huruf mimnya. Mimnya itu kan ringan, mim ya kan? Nah, yang mutak gimana? Tapi mimnya itu bertasydid Ustadz. Ya, maksudnya bertasydid itu di huruf lamnya yang bertemunya itu. Yang berat itu kan di huruf lamnya. Alif, lam. Nah, yang berat kan huruf lamnya kan? Lam. Coba contoh lain Ustadz Afwan. Tosi. Tosin kan ada nggak? Alif lam. Oh iya. Ya, alif lam mim shad. Yang berat itu lamnya, lam masuk ke mim itu kan berat kan? Lam. Alif lam mim, kalau belum kan cuma alif lam mim. Udah. Syukran Ustadz. Ya. Atau ada pendapat lain, silakan. Enggak apa-apa. Gimana pemahaman dari kawan-kawan?
Silakan Ustazah, nggak apa-apa Ustazah. Kita langsung ke lambda ya ini ya. Afwan Ustadz mau nanya lagi. Ji, monggo. Kan seumpama kita membaca surah At-Taubah, itu kan haram hukumnya kita membaca pakai basmalah ya Ustadz? Bukan haram sih. Memang ulama khilaf ya, beda pendapat. Ya maksudnya kan masa baca basmalah haram kan ini ya. Ada sih ulama yang tidak menganjurkan gitu ya. Melihat asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat. Istilahnya Allah duka pada itu, Allah marah gitu ya kepada orang-orang muslim yang dia tidak mentaati perintah nabinya pada waktu itu perang Uhud ya. Monggo lanjut. Kalau misalkan di akhir ayat Al-A'raf diwasolkan dengan surah At-Taubah gimana Ustaz? Al-A'raf diwasolkan ke At-Taubah. Baik. Sebentar ya. Apa akhir ayatnya? Saya bawa ambil Quran dulu ya, sebentar ya. Nah, Ustaz. Biasa baca wasol. Bacanya wakof. Sebentar saya ambil Quran dulu. Al-Anfal to. Kok Al-A'raf sih? Al-Anfal ya. Afwan Ustaz Al-Anfal. Gimana nggak ada aksi? Gimana sih? Baik, kalau yang ada basmalahnya kan sudah pernah belajar ya cara baca basmalah ketika disambung, ketika dipisah, sudah pernah belajar ya? Sudah pernah belajar belum? Saya contohkan dulu baca basmalah yang disambung semuanya, bainas surataini, di antara dua surat. Contoh misalnya di surat yang antum semua hafal saja, di surat Al-Falaq ke An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir surat Al-Falaq masuk ke surat An-Nas dengan ada basmalahnya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim kul a'udz. Napasnya pendek, mohon maaf. Enggak seperti Yai Darsono tadi, Qori internasional. Kalau saya Qori tingkat RT. Kul a'udzu birabbin nas gitu. Jadi dia harokatnya dibaca semua. Misalnya lagi Al-Ikhlas ke surat Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa ditanwin? Ditahan karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Bacaan apa tanwin bertemu dengan huruf ba itu? Iqlab. Ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sebentar ya, saya belum masuk surat At-Taubah. Saya contohkan ke surat yang lain dulu, biar antum tergambar gitu ya. Kemudian tadi Al-Falaq ke An-Nas. Hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Nah, sekarang masuk ke surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal masuk ke surat At-Taubah. Didengar ya? Suara saya didengar ya? Adik-adik ya? Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi dia kan bidunil basmalah, dengan tanpa biduin basmalah, maka dia langsung masuk ke awal surat At-Taubah. Memang ada ulama yang menyampaikan bahwa ada salah satu ulama ya yang menyampaikan, ulama Qurra itu saya lupa namanya, menyampaikan bahwa At-Taubah dengan An-Anfal itu satu surat itu, nah, bukan dua surat. Tapi yang masyhur kita kan pakainya siapa? Ulama Quran kita pakainya siapa? Ulama Qurra kita tuh. Riwayatnya riwayat siapa? Hafiz, ya kan? Qiraatnya siapa? Asim. Gimana? Imam Asim. Qiraatnya qiraat Asim, riwayatnya riwayat Hafiz. Jadi Imam Asim itu punya dua murid. Murid pertama Hafiz, murid kedua Syu'bah. Antara Syu'bah dengan Hafiz sendiri riwayat itu kadang-kadang beda, kadang-kadangnya. Tapi perbedaannya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan. Nah, Hafiz itu menyampaikan surat Al-Anfal sendiri atau Taubah sendiri. Hanya saja beliau berpendapat di awal surat At-Taubah itu kalau bisa afdolnya ditinggalkan untuk pembacaan basmalah. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana kemudian ketika tidak ada basmalahnya cara bacanya disambung gitu. Ya tadi innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah. Itu hasil disambung. Tapi ulama lain saya lupa, ulama Qurra yang lain itu menyampaikan bahwa At-Taubah dengan Al-Anfal itu satu surat. Ya nggak apa-apa, yang ini kan boleh saja berpendapat. Itu ya nak. Ada lagi yang ditanyakan? Udah, syukran Ustaz. Tadi yang ini enggak masuk materi saya ini ya, kamu tajwid ini. Tapi enggak apa-apa untuk pengayaan. Nah, boleh jadi jawaban saya salah ya, boleh jadi. Nanti direvisi saja. Saya nanti akan tanya juga sama yang lebih spesial. Ya, Afwan. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Boleh. Bertanya Ustadz. Iya, monggo. Kenapa di dalam kalimat la ilaha illallah tidak dibaca panjang huruf H-nya? Padahal di dalam kaidah matsilah tawilah hadomir bertemu alif dibaca panjang. Terima kasih Ustaz. La ilaha illallah. Iya ya, la ilaha. Tapi itu haknya dia harokatnya apa itu? Fathah ya? Fathah Ustaz. Kalau hak domir itu biasanya dia harokatnya dhamma. Coba, itu bukan hak domir nak, bukan domir. Domir itu tahu domir nggak? Domir itu kata ganti nak. Ya, dia, ya kan? Contoh misalnya kalau mayit meninggal laki-laki, Allahumma gfir lahu, ya kan? Nahunya itu hak domir itu nak. Allah ampunilah dia, gitu kan? Dia laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha, ada alifnya kan? Ya. Iya, Ustaz. La ilaha itu bukan hak domir nak. Iya, Ustaz. La artinya apalah? Tidak. Ya kan? Ilahun. Ilahun itu satu kalimat, artinya Tuhan. Bukan hak domir. Ilahun itu Tuhan.
Nanti jamaknya alihatun, Tuhan-Tuhan. Ada di Quran tuh alihatun. Ilahun, la tidak ada ilahun Tuhan illallah kecuali Allah. Bukan hak domir, nah. Ya. Jadi dibaca pendek, bukan hak domir. Kalau hak domir dia dibaca panjang. Lahu, bihi, gitu. Itu nak ya. Iya Ustaz, berarti setiap ha dalam kalimat la ilaha illallah bukan hadomir Ustaz. Iya, ilahun itu artinya Tuhan itu. Nah. Iya Ustaz, syukran Ustaz. Ilahun Tuhan, alihatun Tuhan-Tuhan. Dia kalau hak domir, domirnya kemana itu nak? Domir kan kata ganti ya? Kata ganti. Kata Ya, ganti itu ada kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga kan gitu dalam bahasa Arab. Iya Ustaz. Kalau kata ganti pertama, saya, kita, ya kan? Kalau kata ganti kedua, kamu, ya kan, lawan bicara. Kalau kata ganti ketiga kan dia, tidak ada orangnya. Nah nanti dia itu ada dia laki-laki, dia perempuan, ada laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki tiga, ya kan? Ada perempuan satu, perempuan dua, perempuan tiga kan gitu. Nah itu kalau ilahun, coba domirnya kemana itu nak? Kata gantinya kemana itu? Allah Ustaz. Orang Allahnya belum disebut, ngarang aja antum. Allahu la ilaha illa. Iya, bukan nak domir itu nak. Kan la ilaha illallah nih. Allahu la ilaha illa. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, domirnya itu Allahu la ilaha illa huwa. Nah, huwa itu yang domir tuh nak. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa al-hayyu yang maha hidup. Nah, yang ilahunnya itu haknya itu bukan hak domir. Sepemahaman saya ya, sepemahaman saya. Nanti bisa ditanyakan sama Ustadz di situ ya. Ini dari tafassus mana mohon izin? Dari Darul Quran Caryo Ustaz. Oh, nji, monggo ditanyakan sama Ustadz Saleh Nurdin ya, atau Ustadz Asnal. Ustadz Asnal guru saya itu. Monggo ditanyakan sama beliau. Ya Ustaz. Nji, nanti saya juga tanya sama beliau. Sepemahaman saya, ilahun itu haknya bukan hak domir. Hun itu satu kata, satu kalimat yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia namanya Tuhan artinya gitu. Monggo yang lainnya. Ada lagi? Syukran. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, monggo dari Takhasus Banyuwangi. Ada yang angkat tangan tadi di belakang. Takhasus Tegal, nggak apa-apa juga. Ustadz Rizki. Barangkali tanya Takhasus Brebes, Takhasus Cikarang, yang lain-lain nggak apa-apa. Wah, ada Kiai Darsono kayaknya. Kiai Darsono, mohon izin. Kiai. Nah, tadi ilahun itu haknya hak domir bukan Kiai ya? Bukan Kiai. Bukan, bener kan? Ya, saya kayaknya istikharah tadi itu Kiai. Bukan Kiai ya, bener Kiai ya? Bukan Kiai, kalimat. Kalau tadi pertanyaan dari Takhasus mana ya? Medan apa? Banyuwangi. Yang Al-Anfal, akhir ayat Al-Anfal, ketika kemudian sambung ke surat At-Taubah, gimana Kiai? Oh, kalau itu tentang wasal ya. Iya, diwasalkan. Itu sebenarnya ada 15 cara membaca. Ada 15 cara membaca itu nak. Bisa sakta. Bisa sakta. Iya, bisa wasal. Bisa wasol. Kalau wasol kayak tadi Kiai ya? Wasal langsung ya. Alimum bara'atin. Dibaca iklab Kiai ya? Tanwin bertemu Ya. bagi ya? Iya, iklab ya. Dah yang satu aja Kiai, kalau yang 15 nanti pada pusing semua. Sudah kelihatan pusing juga itu. Ya. Monggo yang lain ada ditanyakan atau kita lanjut? Jadwalnya sebenarnya sampai jam 11 ini nak. Tapi masih ada 2 lagi yang belum, yang boleh dibaca apa namanya seperti matobi'i atau boleh
dibaca lebih panjang. Mad arid li sukun sama mad lain. Ada lagi? Tidak ada? Kita lanjutkan, nak? Atau kita sudahkan saja? Barangkali sudah bosan, sudah capek. Nanggungnya, nak, ya? 2 lagi ya? 5 menit, maksimal 10 menit lagi. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada yang mad cabang yang sama dengan mad tobi'i, panjangnya seperti tadi mad iwad, mad badal, terus apalagi mad tamkin tadi ya, mad siro. Ada mad yang lebih panjang sedikit ya, di tengah-tengah ada mad wajib, mad jaiz, mad silah tawilah. Ada mad cabang yang lebih panjang, mad lazim. Lazimnya ada lazim kilmi, kilminya ada kilmi mukhaffaf dengan mutsaqal. Ada mad lazim harfi, harfinya ada harfi mukhaffaf dengan mutsaqal. Terus kemudian ada satu lagi mad farqi ya, dari mad farqi. Terus ada yang mad yang jawaz, boleh dibaca panjangnya seperti mad tobi'i. Ada yang boleh lebih panjang. Nah, cuma 2, yaitu mad lain, ada yang bilang len, lentur. Ada mad arid lis sukun. Nah, mad lin atau mad lain itu dia di akhir kalimat. Nah, persyaratannya adalah wawu atau ya sukun sebelumnya fathah. Sebelumnya apa? Fathah. Kalau mad tobi'i sebelumnya wawu itu dhamma, ya kasroh itu ya sukun itu kasroh. Kalau mad lain sebelumnya fathah. Nah, wawu sukun, ya sukun sebelumnya fathah. Gitu ya. Tetapi dia di akhir kalimat atau di akhir ayat atau diwakofkan. Contoh misalnya, Li'ilafi Quraisy. Nah, ya sebelumnya fathah, dia di akhir kalimat Quraisy gitu. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif itu juga mad lain. Nah, dia boleh dibaca sama kayak mad tobi'i. Li'ilafi Quraisy, boleh. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, boleh. 1 alif 2 harokat boleh, atau boleh lebih panjang. Shaif boleh. Nah, yang mafhum, yang masyhur di Indonesia, yang biasa dipakai MTQ dan lain-lain, itu lebih panjang. Lebih panjang. Tapi kalau ada yang baca sama dengan mad tobi'i, mad lain boleh. Jangan disalahin. Gitu. Imam siapa ya? Saya lupa. Imam itu mad lainnya sama mad aridnya itu sama-sama mad tobi'i. Itu enggak apa-apa. Nah, kita yang ini pakainya mad lazimnya lebih panjang saja. Mad lazim, mad lainnya lebih panjang saja. Setoran juga mad lainnya lebih panjang saja. Mad lainnya. Ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Gitu ya. Bal ya'budu rabb hadzal bait. Bait itu juga mad lain. Nah, yang terakhir adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu dia mad tobi'i yang diwakofkan. Mad tobi'i yang diwakofkan. Tadi mad tobi'i itu apa? Di awal alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah. Dia diwakofkan. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Him itu mad arid lis sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min itu mad arid lis sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Him itu mad arid lis sukun. Maliki yaumiddin. Din itu mad arid lis sukun. Itu. Nah, mad arid lis sukun sama kayak mad lain. Dia boleh dibaca
panjangnya sama seperti mad tabi'i atau boleh juga lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Tapi kalau di Indonesia sekali lagi tidak lazim. Nah, tidak lazim. Baiknya lebih panjang saja ya, lebih panjang saja. Untuk setoran dan lain-lain baiknya lebih panjang saja. Tapi kalau ada yang baca panjangnya sama-sama seperti mad tabi'i ya boleh-boleh saja. Asal tahu ilmunya, asal tahu hukumnya, jangan gaya-gayaan. Kalau gaya-gayaan nggak boleh, gitu ya. Harus tahu hukumnya. Dia lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Gampang, mad adil disukun itu dia diambil dari mad tabi'i yang diwakofkan. Adil disukun. Nah, kalau dia cara bacanya wasol, tadi ada yang bertanya seputar wasol, maka dia kembali lagi ke bacaan mad tabi'i. Gitu. Contoh misalnya, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dini iya itu kembali lagi ke mad tabi'i. Enggak boleh dibaca panjangnya kayak mad adil disukun. Maliki yaumiddin iyyaka enggak boleh. Jadi dia kembali ke mad tabi'i kalau wasal. Tapi kalau waqaf dia namanya mad adil disukun. Boleh panjangnya seperti mad tabi'i, boleh lebih panjang. Tetapi kebiasaan yang ini dia lebih panjang. Maliki yaumiddin. Itu ya nak ya. Monggo sebelum ini ada yang ditanyakan. Takhasus Medan. Banyuwangi. Tadi ada yang angkat tangan. Monggo. Yang laki-laki, oh tadi sudah tanya ya. La ilaha. Monggo, Takhasus Banyuwangi. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada ya nak ya? Ya, baik. Kalau tidak ada enggak? Apa tadi ya yang lambai? Takhasus Cikarang ada? Enggak ada. Takhasus Banyuwangi ada? Ada. Tidak, Ustaz. Baik, terima kasih banyak ya. Kalau ada keterangan saya yang salah, tentu dari saya pribadi. Kalau ada yang benar ya, tentu dari guru-guru saya gitu ya. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada yang salah. Sekali lagi kalau salah itu saya pribadi, kalau yang benar dari guru-guru saya. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, banyak kekurangan dan lain-lain. Harusnya pakai screen Ustadz Darsono, Kiai Darsono. Cuman kebetulan sayanya gaptek ini, Kiai tidak bisa masukin screen-nya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, moga-moga manfaat barokah walaupun sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nutup Kiai Darsono Pak, saya Kiai. Langsung mohon Kiai. Anjir. Itu ya nak ya. Makasih, saya izin keluar. Sudah selesai semua materinya ya, pra asesmen. Sudah. Berarti sudah siap di asesmen ya. Tidak. Moga-moga lulus semua. Itu bagiannya Kiai Darsono, bagiannya yang asesmen. Kalau saya bagian doa saja. Ya, moga-moga manfaat barokah. Al-Fatihah. Monggo live, barangkali sudah duhur. Banyuwangi kayaknya sudah duhur di tempat-tempat yang lain. Sekali lagi makasih banyak dan mohon maaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Izin live ya, Nak. Pada betah kayaknya ya.